buat isu utamanya adalah pemakzulan. Jangan sampai isu anggota DPR itu ya itu isu ya kecelakaan komunikasi sebetulnya tuh. Tetapi soal pemakzulan itu real. Jadi mulai terlihat, mulai ada perencanaan dari mereka yang mulai tersingkir untuk balas dendam dengan memanfaatkan kemarahan rakyat. Nah, bahayanya di situ tuh. Dia akan diselamatkan oleh siapa? Ya bukan oleh Prabowo, bukan oleh masyarakat sipil, bukan oleh jurnalis. Dia akan diselamatkan oleh keluarganya sendiri. Pak Jokowi nggak melanggar undang-undang dasar karena jadi tahu semua orang berhak untuk jadi presiden. Cuman masalahnya yang dia bayangkan itu masih anak, jadi dia tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak-anak mahasiswa siap ya, kita sudah ngompor. Kasus Wamenaker Noel yang begitu jumawa, baik sebagai relawan Jokowi, relawan Prabowo mania. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, yang bukan walk. Kita undang lagi kali ini Bung Rocky Gerung, Profesor Akal Sehat. Karena banyak yang nggak sehat belakangan ini. Ada yang takut dimakzulkan, ada yang takut disingkirkan, macam-macam lah. Sehingga agak ramai belakangan ini. Terima kasih sudah datang. ya kita ada di forum bukan jumpa lagi, jumpalitan lagi. Oke, tapi sebelum kita sampai ke sana, ke urusan hari ini, saya lihat di di media sosial saya. Bung Rocky di Riau ya kalau nggak salah ya. Riau. Itu dengan Kapolri dan Kapolda bicara tentang penyelamatan hutan. Itu gimana ceritanya? Ya itu kawan saya, Jenderal Heri Herman. Itu Kapolda Riau. Kapolda Riau dan dia riset tentang ekologi itu. Jadi kalau orang tanya, kok dekat Herman terus ya? Ya dia murid saya di UI. Dan lagi nyusun disertasi juga tuh. Dia doktor. Dia dapat doktor di bidang ilmu kepolisian dan dia berupaya untuk memperlihatkan bahwa Riau ini itu sumber segala bencana ekologi akan ada di Riau nanti itu. Karena itu Kapolda ini berupaya untuk meneliti secara sangat sempurna variabel apa aja yang memungkinkan orang punya harapan tentang Indonesia mulai dari Riau. Karena itu dia bikin konsep green policing. Jadi polisi itu kan biasanya polisi yang ngatur kriminal. Ini dia mau mengatur kehidupan rakyat di situ supaya betul-betul tidak merusak lingkungan, dan itu dapat attention bagus dari Pak Sigit dari Kapolri. Kan itu mungkin udah dua tiga kali saya ke situ dan bertemu dengan Pak Sigit, dan kelihatannya Kapolri juga menginginkan ada semacam jejak hijau di kalangan coklat. Jejak hijau nih, jejak hijau beneran, bukan hijau yang loreng-loreng kan. Itu ceritanya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena saya juga kan tertarik dengan isu lingkungan sejak lama ya, bahkan lama berkecimpung di dunia aktivisme lingkungan. Mazhabnya mazhab ekopopulisme, bukan ekofasisme. Jadi agak beda tuh ya, menyembah burung dan pohon dengan melihat hutan sebagai juga ruang hidup masyarakat ya. Nah, kalau begini kan begini. Situasinya adalah Riau di tahun 80-an itu kan Pak Harto banyak membagi-bagi lahan ya kepada pejabat tinggi Republik ini. Tidak hanya di Riau tapi juga di Kalimantan. HPH dulu namanya itu. Ya, bukan hanya HPH, ada macam-macam konsesi yang diberikan. Ya. Tapi pada waktu itu hutan itu masih kayu yang diproduksi. Betul. Ngambil kayu aja udah untungnya gitu kan. Nah, problemnya kan kemudian memang Riau itu wilayah yang katakanlah kalau Sumatera Utara itu kan kelas 1 itu kalau untuk sawit. Ya, Riau tuh ada di bawahnya ya. Karena di Sumatera Utara nggak ada lahan gambut, ya di Riau ada. Nah, proses ini kan kemudian mendorong masyarakat ikut membuka lahan. Saya ketika mencalonkan diri di sana tahun 2014 sudah di Riau. Menang tapi disuruh ngalah sama Sekjen almarhum waktu itu ya. Nah, saya sudah bilang ini akan menjadi bom waktu buat Indonesia. Karena apa? Persoalan distribusi agraria yang tidak jelas. Itu kan gitu nih. Tadi pejabat-pejabat yang diberikan tanah oleh Pak Harto zaman dulu itu sudah ngambil kayunya, kan nggak ngerti ngurus sawit. Dia akan jual tuh kepada pengusaha Malaysia, pengusaha Singapura dan seterusnya. Dan akhirnya yang tersisa buat rakyat adalah Tesonilo. Mau tidak mau, ya karena orang butuh ruang hidup juga kan, ruang untuk kehidupan yang layak. Nah ini kan akibat sebenarnya bagi lingkungan, ya bukan penyebab.
Ada persoalan negara yang tidak mampu mengatur distribusi keadilan agraria itu di sana. Gimana polisi melihat itu? Ya sekarang orang bicara tentang keadilan agraria. Keadilan agraria artinya keadilan bagi semua makhluk yang memerlukan hutan atau memerlukan tanah. Kan mesti dibagi itu bahwa ada wilayah gajah, ada wilayah masyarakat adat di situ, ada wilayah yang harus balik pada konservasi itu. Nah penataan ini itu membingungkan hari-hari ini tuh. Apakah setelah diambil oleh negara melalui Agrinas misalnya, itu kemudian balik konservasi? Atau sebetulnya itu dikembalikan sebagai objek pendapatan negara. Kan masalahnya di situ. Nah saya pikir polisi hanya melihat aspek upaya untuk menyadarkan rakyat, paling nggak mitigasi kerusakan itu. Tentu polisi nggak punya portofolio untuk mengatur apa yang ada di dalam hutan itu kan. Tetapi bagus betul kalau Kapolda Riau itu memperlihatkan bahwa di banyak tempat juga problem konflik agraria sama aja kan. Jadi penyelesaian konflik itu yang mesti didasarkan pada pertama kali ada penghormatan pada lingkungan tuh. Dan itu yang saya kira kan itu saya bantu terus pada Kapolda Riau dan bicara di universitas, bicara dengan LSM tuh yang memang keras semua di situ. Tapi perlahan-lahan mereka mulai mengerti bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari peradaban. Nah kemarin misalnya Sungai Kuantan yang kotor sekali itu, sekarang airnya udah bening, udah kayak. Tapi wilayah itu bertahun-tahun menjadi wilayah pertambangan emas liar. Emas liar tuh. Nah, itu yang kemudian, iya betul. Itu yang kemudian merkurinya mulai disingkirkan sehingga publik atau rakyat akhirnya tahu bahwa iya lebih baik melihat sungai yang jernih daripada dikubur-kubur karena ilegal tuh. Dan yang ilegal itu kan selama ini ada yang melindungi. Ada pasti itu. Dan perlindungan itu berlapis-lapis tuh. Ada komandan perlindungan itu. Dan nah kan di situ problem kalau saya lihat itu. Kayak ada proses yang panjang. Di satu sisi ada pengakuan negara terhadap mereka, ya. Dalam bentuk apa? Sertifikat hak milik. Dibangun sekolah, sekolah dasar, SMP sampai SMA. Jadi perkampungan fasilitas lainnya, lalu ditetapkan menjadi desa. Itu kan peran negara di sana, gitu kan? Nah, lalu kita bertanya sekarang kita mengatakan, oh mereka ini jahat, merusak lingkungan. Lalu bagaimana menyelesaikan itu? Nah itu negara itu nggak ngerti bahwa dari awal memang sudah ada kesalahan dari negara. Sebetulnya kan. Rakyat nggak mungkin salah, karena dia lapar maka dia cari makan di situ. Lama-lama kemudian ada oligarki yang merasa kayak jadiin tameng aja rakyat ini, dikasih tanah segala macam tuh. Jadi yang ilegal juga sebetulnya dia legal. Cuma karena dia nggak ngerti hukum, maka dia sekarang dinyatakan sebagai perampas tuh. Nah itu kelihatannya yang sedang diselesaikan oleh polisi itu. Itu akan diselesaikan. Harus diselesaikan. Karena ada persoalan lain ketika kita berpikir soal gajah, flora dan fauna yang ada di sana, which is memang tanggung jawab kita terhadap anak cucu kita. Tapi juga ada persoalan real menyangkut 11.000 kepala keluarga. Iya, dan 11.000 yang hari-hari ini nggak bisa nyekolahin anaknya, nggak bisa makan. Nah itu yang saya lihat bahwa belum ada kejelasan dari yang namanya Satgas ini kan. Mau diapain nih? Ini rakyat udah di situ. Dia butuh makanan, dia butuh menjual sedikit dari lahan dia itu sekarang mau dirampas itu kan. Jadi itu yang kalau saya bicara sama Kapolda, dia merasa bahwa dia mesti selesaikan itu tuh. Karena ada hak gajah, ada hak rakyat yang udah bertahun-tahun di situ dan ada kesalahan negara. Gitu. Jadi supaya fair ya mesti dibuka semuanya tuh. Nggak bisa negara mengklaim bahwa ini dikembalikan dulu pada negara baru diredistribusi, nggak bisa. Karena dari awal saya melihat kalau untuk rakyat ini susah sekali mencari pembenaran. Tapi kalau untuk swasta, ada yang namanya IPPKH, ada yang namanya alih fungsi lahan. Tapi tidak untuk rakyat, itu nggak berlaku. Jadi yang jahat kan negara sebenarnya sama rakyatnya. Negara, sebetulnya intinya begini, negara bingung untuk punya pendapatan. Jadi ya dia anything goes, apa aja diambil kan. Tetapi hak kedaulatan terhadap lahan itu adalah milik rakyat. Nggak ada tanah yang jadi milik negara. Semua tanah itu adalah milik dari penghuninya tuh. Jadi negara nggak bisa klaim bahwa itu tanah negara. Nggak ada di dalam konstitusi kita buat tanah dimiliki oleh negara. Dikuasai negara untuk kepentingan. Ya itu. Jadi banyak prinsip yang sebetulnya harus diluruskan. Supaya pemilik asli tanah adalah yang hidup di situ berabad-abad, ratusan tahun beranak pinak di situ. Dan mereka betul-betul tune in dengan kondisi awal dari hutan-hutan itu. Kalau saya sih tadinya berharap pada pemerintahan Pak Prabowo. Yang dilakukan itu adalah audit terhadap seluruh pemegang konsesi, HGU dan HTI. Tunggu dulu. HGU dan HTI. Mereka, ya dari banyak laporan yang sudah kita telisik dari zaman kami masih aktivis, itu pasti menguasai luasan di luar konsesi. Nah kalau itu diaudit, ya bahkan diberi denda, dipaksa membayar pajak dari tahun kapan mereka berproduksi, lalu tanah yang secara ilegal mereka kuasai itu dibagikan, didistribusikan pada rakyat. Ya itu satu hal. Itu penyelesaian Pancasila begitu mestinya. Itu satu. Yang kedua, seharusnya setiap 25 tahun luasan yang dikuasai oleh pemilik HGU itu dikurangin dong. Setelah 25 tahun, maka 25% dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan kepada rakyat. Tidak harus hak milik loh. Tapi dikuasai oleh rakyat kayak transmigrasi misalnya. Setelah 2 kali 50 tahun, maka 50%-nya harus dikembalikan ke rakyat. Karena apa? Tanahnya kan itu aja. Rakyatnya yang nambah banyak. Ya itu yang kita sebut sebagai
distribusi harus mendahului akumulasi. Nah, negara nggak paham itu. Dia ya akumulasi. Iya, akumulasi itu artinya hanya sebagian orang yang makin lama makin kaya dari situ, bahkan merambah yang bukan bagian dari konsesi. Sementara rakyat tadi karena beranak pindah, maka dia mesti nambah lahan pada akhirnya kan. Betul. Jadi mesti dipikirkan, bukan dipikiran, diputuskan secara politik bahwa betul tadi idenya itu bahwa di dalam usia legal sekian mesti dihentikan. Lihat siapa yang berhak di situ. Ya rakyat tuh. Betul. Rakyat bertambah pasti bertambah. Lahan bertambah. 50 tahun. Lahan tidak bertambah. 50 tahun pengusahanya kan pasti udah Harusnya dia udah untung. Dia udah selesai di situ kan. Nah, pada akhirnya kalau dia katakanlah ketiga sudah kembali seutuhnya, tapi dia punya pabrik di sana. PKS. Nah, rakyat menjual ke PKS itu boleh punya pengusaha itu. Satu generasi dia sudah kaya raya. Ya dibikin aja aturan bahwa setelah jumlah tertentu dieksploitasi, maka saham dibagi pada rakyat. Betul. Itu lebih masuk akal. Harusnya begitu. Yes. Ada penyelesaian lain lagi, misalnya ya, di satu sisi mencari wilayah pengganti dengan luasan pengganti, Ya, oke. ya kan? Yang kedua, boleh berusaha tapi dengan sistem silang. Kalau sekarang misalnya 1 hektar semuanya sawit. Tapi nanti dicampur dengan tanaman, jadi dikurangin. Kalau bisa 1 hektar 1000 tanaman, hanya boleh 300. Sisanya ada tanaman hutan. Iya, Kan bisa begitu juga. Bisa. Jadi kan yang terjadi ini presiden bingung bagaimana nutup ketidakcukupan anggaran tuh. Jadi satu blok itu mau diambil dulu tuh, tidak dipikirkan, bisa dicicil kan, tumpang sari dibikin dulu. Betul. Supaya rakyat itu merasa bahwa mereka dihargai, diberi kesempatan untuk mengolah sambil melihat udah berapa banyak akumulasi diambil oleh oligarki ini kan. Ya. Jadi itu bisa dibuat undang-undang sebetulnya. Tetapi saya tetap berpikir bahwa ada batas tertentu dalam teori ekonomi namanya Lockean proviso yang dijelaskan oleh John Locke. Anda ambil, setelah itu Anda cukup ya. Sebab yang Anda ambil itu harus bisa diambil juga sebanyak itu oleh orang lain. Nah, itu keadilannya di situ kan. Betul. Jadi bikin Lockean proviso, atau sekarang mungkin karena Pak Prabowo yang presiden, Prabowo proviso itu. Ya. Yang begitu-begitu kan yang kita. Ya, itu. Ya. Itu kalau kalau- cuma ngambil tanah lagi, Ya, itu. apa susahnya sih dari dulu ya. Kan bisa diaudit udah berapa banyak sih kerakusan itu yang Serakonomics sudah selesai, Iya. maka balikan pada rakyat, bagi saham pada rakyat. Betul. Cuma kan problem kita adalah program pada mereka yang mempunyai kekuasaan. Ketika nanti bicara pajak bisa kong kali kong dengan pajak. Ketika bicara luasan dengan ATR BPN dan segala macam. Dan yang paling aneh nih, rakyat sudah punya SHM tetap dipersalahkan. Tetapi kalau pengusaha misalnya sudah ada di situ kebun milik swasta, tiba-tiba Kementerian SDM mengeluarkan izin pertambangan di wilayah kebun tuh, itu bisa tuh. Rakyatnya kagak bisa. Tapi kalau pengusaha dengan cepat. Ya rakyat hanya nanam singkong, elit kong kaling kong. Tapi kan begini logika berpikirnya. Kalau rakyat kita tidak punya mata pencarian yang tetap, yang layak, ya kan? Mereka tidak bisa hidup sejahtera, tidak bisa nyekolahkan anak-anaknya dengan sejahtera, tidak bisa berobat, mengurus kesehatan dengan sejahtera, tidak punya tabungan. Akhirnya apa? Mereka tetap terikat kemiskinan, mereka juga selalu berhutang, jadi orang miskin dan sebagainya. Akhirnya kan menjadi beban negara. Pajak yang dari pengusaha tadi, akhirnya ngurusin mereka juga. Kita balik pada prinsip yang diterangkan oleh pendiri bangsa, oleh Bung Karno misalnya, bahwa yang berdaulat itu rakyat. Artinya beri kesempatan pertama pada si daulat ini untuk menikmati tanah airnya tuh. Nah itu yang selalu itu ya. Oke. Yes, itu dasarnya kan. Sekarang misalnya perjanjian dengan Trump, kita mesti membeli produk pertanian dari Amerika. Itu udah menghina daulat rakyat yang berhak atas pangan supaya ada daulat pangan kan. Jadi secara ideologis tanah di Indonesia itu tidak diasuh berdasarkan historisitasnya tuh. Akar sejarahnya apa tuh? Kenapa? Karena tadi diintervensi oleh modal tuh. Nah itu yang saya selalu terangkan bahwa market ekonomi artinya mengubah kehidupan kultural kita menjadi market society. Itu bertentangan dengan prinsip bisa dikatakan tuh mengkhianati cita-cita pendirian negara ini juga. Itu yang saya ucapkan tadi, ya mengkhianati pasti itu. Well, saya berharap Bung Rocky tidak sekedar dengan Kapolda Riau, tapi bicara juga dengan Jenderal Sigit untuk bicara dengan Pak Prabowo. Ada hal. Oke, ini Pak Jenderal Sigit tolong dengarkan ini. Ini poin penting dari teman saya, yaitu karena gini. Konflik akan terus terjadi. Pasti silakan lihat di Kalimantan. Ya, Kalimantan itu Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Timur, Barat. Ini kan persoalan apa? Persoalan tanah. Yang ini kalau nggak dibereskan, tidak menunjukkan aspek keadilan, polisi akan disibukkan dengan apa? Kejahatan, pertikaian, konflik, dan hal-hal seperti itu. Dan konflik itu dasarnya memang berebut sumber daya. Betul. Dan sumber daya itu ya makin lama makin terbatas kok. Jadi ngapain kita berupaya untuk menyingkirkan variabel itu? Jelas setiap keluarga bertambah anggotanya, maka mesti ada tambahan lahan. Jadi lahan itu jadi pusat konflik agraria karena pengertian lahan itu semata-mata dihitung dikalkulasi sebagai komoditas modal tuh. Betul. Bukan sebagai hak kultural, hak sejarah atau hak antropologi dari masyarakat adat di situ kan. Kecuali kita sudah betul-betul memasuki industrialisasi di mana anak-anak muda kita bisa bekerja, lapangan pekerjaannya cukup, lalu punya kemampuan untuk membuka usaha-usaha baru bagi dirinya sendiri. Tapi kan tidak, kita terjebak justru di dalam stagnansi industrialisasi kita.
Karena apa? Cina jauh sekali untuk bisa kita lawan, bahkan untuk menghadapi Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Malaysia kita juga kesulitan gitu ya. Jadi saya melihat pemerintah ini nggak punya orientasi jangka panjang. Ya, pemerintah sebelumnya juga. Kita bukan stagnan aja, kita mengalami deindustrialisasi. Betul. Dan semua pemain industri besar itu kabur dari Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa kelebihan listrik lalu diklaim oleh pemerintah. Kita kelebihan listrik, iya kelebihan listrik artinya investasinya pergi, minggat tuh. Tapi kita mau ingatkan lagi pada Presiden menjelang 1 tahun dia pemerintah itu, dia berjanji untuk timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang problem-problem konflik agraria itu merata hampir di seluruh Indonesia. Dan itu mesti diselesaikan secara ideologis, bukan secara teknokratis. Jadi balikkan bahwa tanah itu melekat sebagai sumber kehidupan rakyat dari awal itu. Nah, pemerintah kita juga akan terjebak dengan apa? Sawit. Sebagai produk komoditas primadona. Di sisi lain, kita padahal butuh banyak sayur, buah dan sebagainya. Hampir tidak ada peran signifikan dari pemerintah. Juga pemerintah daerah untuk kemudian mendorong ke arah sana sehingga generasi yang di bawah ini yang tidak bisa diserap di dunia kerja melihat pertanian juga sebagai sebuah potensi untuk hidup layak gitu. Ya dari awal soal sawit misalnya, kalau kita baca sejarah sawit pertama dimaksudkan sebagai sumber pangan. Karena itu di Afrika Utara itu atlet-atletnya kuat banget karena dia jadikan sawit sebagai pangan, bukan untuk produk industri justru kan. Nah, Belanda masuk ke sini bawa sawit itu dan kita akhirnya melihat sawit itu sebagai minyak kuning. Padahal awalnya itu minyak merah yang protein tinggi itu, beta karotinnya tinggi itu. Tetapi karena sawit kemudian diandalkan sebagai komoditas, dia berubah dari fungsi pangan menjadi komoditas modal. Kan itu soalnya tuh. Nah, kemudian kita coba lihat lagi bahwa kita bicara kedaulatan pangan, industri pangan, tapi bukan berbasis pada kearifan lokal. Padahal semua hal yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan itu basisnya adalah kebiasaan lokal untuk mengkonsumsi pangannya sendiri. Betul, itu kenapa Bu Mega itu selalu teriak tentang 10 makanan pendamping beras, bukan pengganti loh. Pendamping beras. Jadi kalau di Papua ya sagu dong. Kalau di tempat lain ya yang lain dong. 10 makanan pendamping beras. Ada banyak, ada 10 jenis tanaman pangan. 10 ya, bukan 8 ya? Bukan, 10 makanan pendamping. Nah, biasanya beras. 8 tuh, 08. Iya. Dulu 7. Nah, saya kan pernah teriak itu betapa menyedihkan melihat anak-anak Papua harus jalan berkilometer membawa hasil tani, hasil tangkapan, lalu pergi ke tansi tentara atau ke tempat bidan untuk mendapatkan sebungkus Indomie. Ini kan merusak sebenarnya, kalau bukan merusak ya, mereka telah dirusak sehingga konsumsinya berubah, pola konsumsinya. Beras menjadi makanan utama pada saat tidak ada beras ditanam di sana misalnya yang layak katakanlah begitu. Nah, sekarang kita melihat wilayah seperti Papua Barat Daya atau yang lain ya, itu luasan sawitnya juga udah gila-gilaan. Ini terjadi selama 10 tahun Pak Jokowi, konsesi di sana semakin nambah terus itu. Ya, saya cukup hafal ekologi Papua itu. Papua itu jumlah hutan 37 juta hektar, 80%-nya adalah hutan primer. Dalam hutan primer itu ada 2.000 jenis unggas, ada 600 jenis mamalia, 500 masyarakat adat, semua hal ada di situ. Itu yang kita sebut manuftanya luar biasa. Luar biasa tuh. Itu yang kita, karena itu yang kita mau konservasi justru kan. Jadi kalau orang tanya apa yang ada di Papua, ya nggak ada varietas lagi di situ. Semua adalah monokultur itu. Dan kita akan kehilangan kesempatan untuk bahkan mengklaim ke dunia bahwa kita adalah sumber sebut aja bibit asli dari Asia Tenggara masih ada di situ. Jadi bibit dari Monsanto semua. Monsanto tuh. Dan itu bukan sekedar kita beli, diwajibin oleh Donald Trump itu. Supaya kita pakai produk mereka yang di dalamnya sudah diimplan ke situ tuh racun-racun yang saya nggak kebayang kenapa nggak misalnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kalau kita lahan-lahan di Eropa katakan. Itu kan mereka yang tinggal di rural area menjadi peasant itu, menjadi petani itu punya luasan yang cukup dan bahkan disubsidi oleh negara, diproteksi oleh negara. Kenapa tidak dikonsolidasikan lahan-lahan itu? Kemudian rakyat itu menjadi bagian, tetapi wilayah sawahnya itu emang dirawat oleh negara juga. Negara tidak berhasil lagi untuk mengembalikan fungsi kedaulatan rakyat untuk kedaulatan pangan. Karena udah nikmat dengan akumulasi modal di situ kan. Jadi sebetulnya kalau dibilang yang namanya pangan itu apa sih? Bukan bikin orang kenyang, tapi menghormati DNA mereka itu. Kita bilang ya Papua itu DNA apa itu? Ya sagu. Jadi penyamarataan itu artinya menghilangkan keanekaragaman Indonesia justru. Jadi bukan keanekaragaman politik aja, keanekaragaman hayati itu juga punah itu. Dan itu yang udah mulai dibaca oleh saya baca jurnal-jurnal ilmiah bahwa satu waktu itu
itu punah semua itu yang disebut keanekaragaman itu. Kenapa? Karena operasi modal itu. Ya itu yang pada intinya market ekonomi akhirnya berubah menjadi market society itu. Karena pemerintah kita sejak Orde Baru ternyata masih menganut trickle down effect itu. Trickle down effect. Seolah-olah kesejahteraan hanya bisa muncul kalau ada yang besar kemudian meneteskan sedikit ke bawah seperti itu. Ya netes juga nggak apa-apa. Tapi ternyata kan nggak netes, larinya ke luar negeri juga. Iya, kalaupun netes itu netesnya ke oligarki juga tuh. Kan yang kita sebut misalnya oke, netesnya lewat apa? Ya trickle down, oke, ada redistribusi, ya boleh, tapi itu mesti secara ideologis. Lalu dicari cara yang lebih mudah itu, netesnya melalui CSR. Oh, iya itu konyolnya begitu. Perusahaan di Papua CSR-nya jatuh ke Solo kan kacau. Kalau saya melihat akan ada perubahan tempat di mana bom waktu, ledakan bom waktu. Nah, ini kita mengejar bom waktu. Sumatera Utara, Pulau Sumatera, sudah terjadi dari mulai Aceh sampai Lampung, Kalimantan ini sedang mulai akan mendidih. Ini akan dimulai di Papua dalam waktu beberapa tahun ke depan. Ya kalau kita deteksi misalnya ramalan-ramalan ini, dia ramalan yang betul-betul ya sangat masuk akal kan terjadi. Kan nggak ada upaya, kita ngelihat ada upaya negara untuk mitigasi kan. Kalau kita lihat misalnya Satgas ini, dia bekerja demi apa itu? Oh, demi memastikan bahwa akan ada yang dipajaki di situ, akan ada yang dirampas, maka tabungan negara itu pindah ke kejaksaan, bukan lagi ke Sri Mulyani kan. Ya, harusnya dirubah dong, jangan Satgas penertiban kawasan hutan, tapi penertiban kawasan pajak dong harusnya. Ya, jadi begitu akhirnya. Jadi kesempatan kita untuk melihat masa depan itu hilang. Karena penataan itu dari awal udah ngaco itu. Nah, orang bertanya misalnya, iya Satgas itu setelah konservasi balik ke Agrinas balik lagi ke bisnis. Kan ngaconya begitu. Ya. Jadi yang tadinya dikuasai oleh puluhan ribu rakyat hanya dikuasai satu entitas. Itu kan betul-betul jalan mundur ya. Jadi kita balik pada keinginan kita untuk melihat Prabowo, kalau dia klaim dia sosialistis, itu mestinya dari awal ide sosialistis itu ada di situ, yang dalam Pancasila, ide sila kedua dan sila kelima itu kan. Tetapi kelihatannya tidak ada orang yang termasuk presiden kurang memikirkan setelah semuanya itu disosialistiskan yang akan kelola siapa. Nah, ini balik lagi pada setelah nggak bisa kelola karena sawitnya busuk, ya panggil lagi si pengusaha, lu bikin lagi. Oke. Dan yang lebih berbahaya di beberapa daerah itu konflik agraria berubah menjadi konflik etnis. Pasti itu Riau berfungsi. Ya, itu berpotensi seperti itu. Nanti Kalimantan berpotensi. Ya. Papua misalnya kalau food estate itu jadi, ya 2 juta hektar lahan, berapa ratus ribu tenaga kerja yang diperlukan ngurusin 2 juta hektar lahan. Kan kebayang nggak? Tidak mungkin masyarakat Papua. Pasti membawa masyarakat dari luar, transmigrasi. Lah ini kan sumber konflik nanti, bom waktu nanti. Kenapa tidak secara bertahap sesuai yang ada kekuatan masyarakat di sana? Untuk kemudian nggak usah terlalu heboh lah, 2 juta. 200.000 aja saya kira udah hebat. Ya memang sebetulnya ya dicicil supaya menjaga juga kelestarian kultur di situ kan. Begitu dia jadi masif 2 juta hektar itu setiap hari ada 200.000 dikirim dari Jawa orang itu. Maka ya pada pasti itu friksi etnis akan terjadi di situ. Well oke, mudah-mudahan Bung Rocky bisa banyak bicara dengan teman-teman lah. Bahwa kalau ada konflik agraria juga tidak selamanya karena rakyat jahat ya, atau melawan investor atau pengusaha, tapi juga karena perut lapar. Jadi basis dari konflik agraria selalu adalah keinginan untuk menghasilkan keadilan berbasis pada kekayaan kebudayaan kita. Itu dasarnya. Nah, kalau pemerintah menganggap bahwa ya pokoknya trickle down aja nanti, itu artinya dia nggak ngerti bahwa sejarah kita itu dimulai dari konflik agraria tuh, perampasan lahan oleh kolonial, keinginan Pangeran Diponegoro untuk mengembalikan tanah-tanah rakyat, keinginan Bung Karno untuk menghormati si Marhaen yang kakinya itu becek karena memang dia merasa bahwa dia belajar dari sawah itu kan. Nah, yang kita sebut local wisdom sebetulnya itu tuh. Dan negara mesti paham itu. Ya, negara nggak perlu pamer bahwa sekian banyak stok pangan. Iya, kita tanya sekian banyak stok pangan itu dengan merusak sekian banyak pohon sagu di Papua. Kan itu konyol kan cara berpikir itu. Gitu. Ya, Bung Deddy. Oke, selesai dulu soal lingkungan alam. Ya. Mari kita bicara tentang lingkungan sosial politik. Ini dari bandara katanya macet. Macet karena diberitakan pembubaran demonstran hari ini itu betul-betul rusuh tuh, dan saya ikuti di media massa tuh. Tapi itu juga memperlihatkan bahwa kemarahan publik terhadap elit itu sudah diubun-ubun. Tinggal masalahnya ini marah pada siapa sebetulnya kan. Ya kalau kita lihat dalam 2 bulan ini kan isu utamanya adalah pemaksulan Gibran dan keaslian ijazah itu. Nah tiba-tiba 2 isu ini hilang itu. Pindah pada isu DPR yang brengsek kan. Kita mulai merasa, loh
Emak-emak pasti nggak berpikir begitu tuh. Tapi oke, kita mungkin melihat bahwa oke, ada kanal bagus juga, kita tahu ada kemarahan itu, tetapi jangan sampai kemarahan ini jadi semacam upaya untuk memberantakkan keadaan demi keuntungan sepihak. Dari siapa? Sekelompok orang. Ya, sekelompok orang. Sekelompok atau dua kelompok? Ya, sekelompok orang yang bolak-balik ke Solo, kira-kira begitu kan. Buat rapat sama-sama. Itu artinya orang mesti berpikir begitu. Oh, jadi oke, di satu sisi memang ada perilaku DPR atau katakanlah isu dari DPR yang sangat mengganggu rasa keadilan publik. Tapi di sisi lain ada orang yang sebenarnya sedang berhadapan dengan publik, urusan pemakzulan dan ijazah, akhirnya justru menggunakan ketidakpuasan publik. Ya, kelihatannya itu. Jadi ya ada permainan menggunting dalam lipatan, kira-kira begitu. Tapi publik mengerti itu, dan saya barusan dari Lampung tuh bertemu dengan banyak mahasiswa juga ngerti. Oh, ini apa nih Pak Rocky ini ada yang menyolong isu ya. Saya bilang ya pasti menyolong. Kenapa? Ya karena 2 bulan ini seluruh isu politik itu terlihat sebagai upaya untuk mendelegitimasi kekuasaan mantan presiden Jokowi itu. Jadi mereka bertanya, rumusnya apa? Ya balas dendam lah, memanfaatkan situasi itu. Jadi kemarahan publik real adanya, tapi jangan sampai kita ditipu bahwa kemarahan itu kemudian dialihkan untuk kepentingan mereka-mereka yang seharusnya udah masuk bui itu. Oke. Ya memang kita sesalkan ya, misalnya ada anggota DPR yang ngomong bahwa gaji udah 100 juta. Ya. Which is sangat-sangat tidak tepat. Karena apa? Gaji DPR itu, gaji pokoknya hanya 6,4 juta kalau saya nggak salah. Ditambah segala insentif lainnya itu jatuh-jatuhnya mungkin sekitar 51 juta. Oke. Nah itu yang dikatakan penghasilan. Lalu kemarin, tahun lalu, negara menarik rumah dinas yang sudah 40 tahun lebih ditempati oleh DPR. Karena mayoritas anggota DPR itu kan dari daerah, nggak punya rumah di Jakarta. Nah kemudian negara sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Keuangan memberikan insentif untuk mereka yang tidak punya rumah itu, untuk anggota DPR itu ya bisa menyicil katakanlah rumah atau apartemen, menyewa atau mengontrak dan seterusnya gitu loh. Itu kan bukan pendapatan, itu bukan penghasilan, itu biaya yang dipakai pengganti yang tadinya punya rumah dinas. Nah ini kan langsung diolah sedemikian rupa ya, salah penyampaian atau ketidakpahaman anggota DPR tadi, kemudian disambut rakyat yang sedang dalam posisi kesulitan ekonomi. Dan ini kemudian dibakar oleh pihak tertentu. Ya, poinnya di situ tuh, bahwa rakyat itu udah kesel. Tiba-tiba ada isu bahwa ya rakyat dipajaki, sementara anggota DPR pajaknya ditanggung negara kan. Jadi dong. Enggak. Ya, maksudnya isu itu dibikin lebar begituan tuh. Jadi mulai ada perencanaan dari mereka yang mulai tersingkir untuk balas dendam dengan memanfaatkan kemarahan rakyat. Nah, bahayanya di situ tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa kekuasaan yang hari-hari ini ada itu harus kita perhatikan gerak-geriknya. Jangan sampai dia justru membuat kebijakan yang akan menjebak dia tuh. Kan itu intinya tuh. Bahwa rakyat marah ya, bisa dipahami. Iya, siapapun yang menerangkan dia itu bukan pendapatan, tetapi rakyat menganggap iya itu gede banget. Ya, tentu. Secara nominal ditunjukkan. Jadi, betul, bagi rakyat kita kebanyakan itu angka yang sangat besar. Tetapi angka itu kan datang dari yang namanya appraisal, yang namanya assessment, dan sesuai dengan standar yang ada sebagai lembaga tinggi negara. Nah, kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian dikontraskan sebagai isu utama. Ya, dan saya juga kena tuh, ya. Video saya 1 tahun yang lalu, tiba-tiba ada yang menggal 20 detik, ya. Isinya apa? Isinya apa? Jangan samakan DPR dengan rakyat. Masya Allah, saya bilang. Konteksnya adalah jangan bandingkan gaji DPR dengan rakyat. Kalau mau bandingkan dengan sesama lembaga tinggi negara. Karena kalau dibandingkan sama rakyat, udah pasti nggak nyambung kan. Ya karena itu tadi mahasiswa nanya itu arahnya kemana? Saya bilang itu ada orang yang dendam pada PDIP itu, kira-kira. Sehingga ada spanduk turunkan Puan Maharani. Jadi pemakzulan lagi. Jadi justru itu. Jadi kita mulai melihat di belakang layar ada orkestrasi itu untuk mengatur supaya delegitimasi DPR, maka pemakzulan ketua DPR atau bahkan pemakzulan pimpinan DPR supaya isu tentang pemakzulan Gibran itu berhenti. Kira-kira begitu. Tapi Mama tahu lah pikiran itu. Ya mungkin sekarang Mama lagi euforia ikut panci di situ, tapi lama-lama mereka tahu jangan sampai panci kita itu dipakai untuk menghalangi Gibran dimaksudkan. Atau untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya itu nih. Intinya begitu. Jadi ujungnya begitu. Pantas lagi mempermanis-manis pergi lihat pacu jalur, ketemu pasukan merah di Kalimantan. Besok tak kemana lagi gitu ya. Kan gara-gara pacu jalur itu didatangin sama seorang tertentu itu, yang juara-juara yang terkenal seluruh dunia itu kalah semua tuh.
Bawa sial juga ternyata. Ya mestinya dia ikut tanam pohon kan setelah pacu jalur si rapper dari Amerika itu ikut tanam pohon karena diajak sama si Kapola kawan kita itu. Ini pertama kali rapper dunia itu menghormati kebudayaan Melayu itu, lokal wisdomnya itu, dan dia ikut tanam pohon tuh. Itu luar biasa. Bagus itu. Tetapi kemudian berita itu jadi tidak bagus karena ada seseorang yang sebetulnya nggak perlu hadir lah di situ tuh. Karena berpacu dengan kepalanya sendiri dia nggak mampu apalagi ikut pacu jalur. Saya betul ngelihat juga ada di medsos saya tiba-tiba ngapain sih datang ini pada kalah semua nih kan. Ya momentum ya pasti dicari untuk ya apa ya pencitraan supaya selalu ada berita. Tapi apa emang isu pemakzulan ini masih hidup atau hidup ya? Tadi kan udah pergi nyium tangan Pak Tri Sutrisno segala. Iya, tetapi dia nyium tangan Tri Sutrisno nggak tahu ini apa. Ini siapa yang lagi nyium tangan kan Pak Tri juga udah nggak bisa kenal secara sempurna kan. Yang dianggap ya udahlah tangan siapa gitu dia nggak ngerti juga tuh. Tetapi yang ngerti adalah mahasiswa baru nih di Lampung tadi mahasiswa baru itu semester 1 mulai diajar oleh senior-seniornya tentang apa itu fufu-fafa, apa itu ijazah palsu. Jadi akan ada terus pewarisan ide itu supaya mengingat bahwa kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan udah lengser. Kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan berupaya untuk bikin pencitraan segala macam narasi kan. Jadi nggak mungkin itu hilang. Nah karena itu saya menghitung bahwa di kepala Mama, di kepala BEM, semua isu publik itu menyangkut dua ide itu, ide pemakzulan dan ide untuk mempersoalkan ijazah. Ya, bisa dipahami karena kedua isu itu kan sebenarnya tidak melulu tentang masa lalu, tapi cara kita menyelamatkan masa depan. Ya itu, betul itu. Ya, toh? Karena kalau isu keaslian ijazah itu tidak dituntaskan, maka sangat berisiko dilakukan orang-orang nanti ke depan yang ingin jadi pemimpin juga. Ya, jadi banyak yang ngapain sih soal yang udah itu bukan selesai, itu justru akan berulang kalau nggak diselesaikan tuh. Betul. Sama dengan soal pemakzulan. Kalau kita biarkan itu tanpa dipertanggungjawabkan secara politik dan moral, maka siapapun bisa menekuk MK, menekuk aturan untuk kepentingan politik. Kan? Pasti. Itu kan yang sebenarnya sedang dilawan orang. Dan tadi bisa diperlihatkan bahwa rakyat dengan mudah berkumpul untuk isu ketidakadilan. Yang menjadi tugas jurnalis atau tugas para komentator politik atau analis adalah meluruskan bahwa isu utamanya adalah pemakzulan. Jangan sampai isu anggota DPR itu isu ya kecelakaan komunikasi sebetulnya tuh. Tetapi soal pemakzulan itu real. Karena problem kita dari awal adalah kita tahu ada pembusukan di dalam politik kita karena seseorang yang berkuasa itu menyodorkan anak kecil untuk ikut bermain di dalam lapangan politik yang sering disebutkan paling tinggi. Iya. Presiden in waiting loh. Presiden in waiting. Artinya pembantu presiden. Ya, pembantu presiden kan menteri ya. Wakil presiden itu presiden in waiting. Dia membantu tugas-tugas presiden, karena presiden tidak mungkin berada di semua tempat. Tapi dia adalah presiden in waiting. Ya itu terlalu mewah istilah itu. Mungkin sebesar itulah harapan kita. Iya, tapi faktanya dia presiden wannabe gitu. Jangan-jangan juga nggak berani. Cuma karena didorong-dorong terus mau. Ya, tapi kalau kita analisis secara serius, hanya dengan Gibran jadi presiden, seluruh kecemasan Pak Jokowi itu diselamatkan kan, cuma itu dasarnya kan. Iya. Nah, tinggal itu impian beliau, impian Pak Jokowi. Dia akan diselamatkan oleh siapa? Ya bukan oleh Prabowo, bukan oleh masyarakat sipil, bukan oleh jurnalis. Dia akan diselamatkan oleh keluarganya sendiri. Karena itu dia kalau Gibran jadi presiden. Yes, dan ambisi itu tetap ada di kepala seseorang yang pernah ketagihan kekuasaan. Iya, kecanduan kayak. Addicted. Nah, kemudian gimana melihat tentu dari kubu Pak Prabowo gitu ya dan koalisinya tentu nggak akan tinggal diam kan melihat masalah ini. Kelihatannya minggu depan akan ada, kalau kita lihat konsistensinya, pasti minggu depan akan ada kasus baru lagi yang menyangkut dinasti, kira-kira begitu kan. Kan polanya udah kelihatan tuh, Presiden Prabowo mencicil supaya tidak direct, terlihat seolah-olah ingin disingkirkan. Dan masyarakat sipil mengerti itu tuh. Jadi mulai terbaca ada semacam kesamaan pandangan di masyarakat sipil bahwa Prabowo sedang cari momentum, dan momentum itu akan disediakan oleh sejarah tuh, karena kita ingatan publik kita itu terus ada di situ bahwa Indonesia dibesarkan dalam kejujuran. Tiba-tiba ada seorang yang punya ide 3 periode, punya ide untuk memperpanjang segala macam, mudah ditegur oleh ketua partainya tapi masih ngotot segala macam. Itu dikembalikan sebagai ajaran dari senior BEM pada mahasiswa baru tuh, jurnalis senior pada si reporter baru tuh. Jadi briefing sejarah ini akan ada terus. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa ya sewaktu yang disebut keadilan memang harus dipastikan ada. Tapi itu kan memang sesuatu yang terjadi, bukan diadakan ya. Ya itu memang itu faktanya kan. Nah yang diadakan adalah menyimpangkan isu. Kriminalisasi. Ya kayak kemarin Tom Lembong dan Hasto misalnya kan. Tetap kita lihat bahwa Presiden Jokowi
di dalam imajinasinya dia dikerjain oleh Presiden Prabowo, kira-kira begitu kan? Oh gitu ya. Ya paling nggak kita mesti bayangkan itu kan. Ya, dan kelihatannya ya memang cuma itu keterangannya. Ya. Dia yang dulu raja Adipati menjadi ini kan adipati-adipatinya dikerjain kan. Jadi bubur mulai dimakan dari pinggir gitu. Tapi apakah dia memang masih punya kekuatan sampai ke dalam pemerintahan Pak Prabowo? Dia nggak punya kekuatan, tetapi kalau dia nggak lakukan counter attack, dia justru akan makin lama makin terbocor. Jadi energi imajinasinya itu yang sekarang bekerja, itu bukan lagi yang real sebetulnya kan. Kan raja selalu punya imajinasi eternal. Mungkin berpikirnya nggak pernah berhenti, akhirnya kan badannya melawan, jadi autoimun jadinya kan. Iya kan, itu merusak sendiri ke dalam. Biarkan dokter yang terangkan itu. Aduh. Kita cuma lihat gejalanya aja. Iya, ya kan kita tanya dokter kan, dan itu keterangan dari tanah mereka bahwa itu adalah autoimun, itu adalah alergi berat gitu. Tapi dokter nggak mau terangkan bahwa autoimun itu disebabkan oleh imajinasi dia yang memang udah imun secara liar. Ya. Imajinasi liar dia udah imun. Karena hasratnya melampaui ketasan ya. Oke, ya sudahlah kalau begitu. Tapi artinya kita akan melihat terus-menerus tensi pertarungan kekuasaan di tingkat atas kan. Itu ini apa namanya bacaannya Bung Rocky. Ya betul. Itu jadi proxy versus proxy. Jadi terlihat konflik internal mau diekspor keluar itu untuk minta ya apa namanya menghitung dukungan publik berapa tuh. Tapi kelihatannya lilinnya makin redup. Dan kalau tiba-tiba kelihatan masih berkuasa bisa mengumpulkan massa, itu kan massa yang dipalsukan di dalam pikiran kan nggak mungkin 2 kali dibikin terus-terus begitu, karena orang tahu loh ini mau kemana kita, masa anggota DPR-nya di sasaran kita kan. Jadi apa kejahatan anggota DPR dijumlahkan pun nggak sebanding dengan kejahatan seorang anak kecil yang disodorkan ke dalam wilayah politik kan gitu. Yang anak haram konstitusi tadi ya, itu saya kira ya memang penting buat anak-anak muda kita tetap mempersoalkan itu. Kenapa? Yang namanya negara hukum, ketika hukum bisa dibengkokin sesuka hati, tidak ada jaminan mereka ke depan akan hidup di sebuah negara yang punya adab hukum yang baik. Betul. Tapi sebetulnya Pak Jokowi nggak melanggar undang-undang dasar. Karena ya dia tahu semua orang berhak untuk jadi presiden. Cuman masalahnya yang dia bayangkan itu masih terlalu anak-anak. Jadi dia tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya anak kecil kan nggak boleh main di wilayah orang dewasa dong. Mungkin sama dengan apa kerja paksa anak ya, apa namanya child labor ya? Iya, child labor itu bisa di istilah baru nih. Jadi pejabat tinggi di bawah presiden itu namanya child labor. Kan itu sama dengan kasus Forbidden City Puyi, anak Kaisar kecil, terakhir ya. Kaisar terakhir. Dinasti Ming jatuh justru karena anak kecil itu dimanfaatkan aja sama punggawa-punggawa dia itu. Saatnya lain harus menghadapi invasi Inggris, Amerika, Jepang. Kayak sekarang kita menghadapi geopolitik. Ya betul ini mirip. Itu deh. Jadi apa harapan kita nih? Tetap kita menghitung bahwa kepastian politik harus hadir melalui radical break. Jadi menjelang 1 tahun. Radical break itu maksudnya kan biar jelas nih sama pemirsa. Semacam rem kejut ya. Rem kejut, kemudian akselerasi baru kan begitu kan. Nah kita melihat Pak Prabowo bukan seberani apa, setaktis apa untuk membaca pikiran publik. Publik menghendaki radical break. Singkirkan yang lama itu, gantikan pas rem, pasang ya kalau bisa pasang booster untuk naikkan speed kan, itu intinya kan. Jadi yang jelas bahwa di kepala orang ini Presiden Prabowo harus ambil jarak dari Solo, kan gampang kan pikiran itu kan. Nah ini kita menghitung sekarang tuh. Kalau dia tidak bisa lakukan itu, maka kesulitan ekonomi akan crossfire dengan kegelisahan politik, dan itu bisa betul-betul menimbulkan reformasi jilid 2 segala macam tuh. Ya, jadi kalau anak-anak mahasiswa minta pemakzulan, saya pribadi akan ikut dukung. Kita harus mau itu tadi radical break itu. Anak-anak mahasiswa siap ya, kita dukung. ngompor. Tapi ikuti jalan pikiran akal sehat. Gitu. Ikuti juga aturan hukum, aturan main, adab yang benar. Dan yang lebih penting, aparat itu jangan halangi mahasiswa untuk demo. Kan yang tadi itu ya pimpinan mahasiswa nggak ada di situ. Jadi kita mulai melihat ini dari mana masalahnya itu. Tetapi kita hormati itu bahwa betul-betul rakyat marah. Yang lagi ramai sekarang itu yang pakai baju One Piece. Itu kan apa namanya, orang yang kemarin ikut reuni katanya di Jogja Fakultas Kehutanan yang tanpa jurusan. Nah itu mulai terlihat sebetulnya. Ini apa namanya ini laskar dari mana nih tiba-tiba berpegang mic Oslo. Itu ya sudah soal itu. Kita tunggu aja nanti kapan ini DPR atau Pak Prabowo mau dorong yang namanya radical break tadi. Radical break. Yang jadi pemberitaan 2-3 hari ini. Kasus Wamenaker Noel yang begitu jumawa, baik sebagai relawan Jokowi, relawan Prabowo mania, lalu kemudian Wamenaker selalu bikin gebrakan. Dari awal saya sudah bilang sebenarnya jangan taruh mania itu maniak.
gitu deh. Tapi dia pakai juga itu maniak. Gimana Bung Rocky melihat ini? Kan kita kenal kawan ini Noel. Saya kenal dari zaman reformasi kalau macam. Saya kenal dari zaman dia masih di jalan. Yes, itu. Dan kita berupaya untuk menjaga sebetulnya momentum di mana para aktivis kita persilahkan masuk istana. Tetapi kita dulu bikin perjanjian. Kalian masuk dalam sistem, tetapi kalian minta izin pada yang di luar sistem. Kan etikanya begitu kan? Yang terjadi justru ketika mereka masuk dalam sistem, dia merasa bahwa nggak perlu melapor ke luar sistem. Maka dia going native di situ tuh. Sendiri itu. Merasa udah besar. Hanya kejebak aja di situ. Jadi kalau saudara Noel tiba-tiba mondar-mandir di banyak perusahaan, bentak-bentak, kita yang mengerti itu kelihatannya kok ini too good to be true gitu. Sama persis dalam bahasa saya. Ini ada yang agak palsu di situ kan. Nah makin lama kita mulai nangkap bahwa ya yang disebut sebagai kenikmatan kekuasaan itu tidak dikendalikan lagi melalui doktrin masyarakat sipil yang membesarkan mereka tuh. Itu yang terjadi lah. Jadi kan akhirnya orang mulai bertanya-tanya. Kalau melihat gagahnya sih, keberpihakannya luar biasa, narasinya luar biasa. Tapi ternyata itu kan hanya topeng. Nah. Di belakang habis datang ke pabrik tetap juga malak. Di kantor ada orang ngurus izin sertifikat dipalak. Ini akhirnya kan orang nggak percaya gitu ya. Pejabat nih kalau terlalu baik di depan kamera, apa sebenarnya memang seperti itu? Kita mau lihat dia datang dari kandang mana, dibesarkan di kandang mana? Ya kandang Jokowers. Kan ya. Bung Rocky pernah bilang Jokowi lagi. Noel itu perwakilan Jokowi yang rakus atau apa gimana? Ya akhirnya ide bahwa Jokowi masih berkuasa tanpa sadar dimanfaatkan. Padahal aura itu udah hilang kan. Jadi dia merasa atau jangan dia lah, mereka merasa karena akan ada mereka lain ini yang lakukan hal yang sama yang belum kena aja kan. Bahwa dia nggak di watch lagi itu. Padahal justru ketika dia diuji dalam kepemimpinan dia mestinya sadar bahwa ini ya ada sesuatu yang bakal jadi tragis dalam kehidupan politik dia kan. Tapi karena udah dibiasakan di dalam kultur yang meres, nyolong, demi apa? Ya demi memuliakan politik yang disebut politik dinasti itu. Jadi ide bahwa dia sebetulnya bagian dari masyarakat sipil untuk mengubah kultur sebelumnya hilang aja. Hilang. Pada akhirnya yang terjadi adalah balas dendam kemiskinan dan balas dendam kekuasaan. Ya. Mereka yang dulu tidak bisa menikmati patron-patron yang dia bayangkan. Bukan nggak bisa menikmati, udah pernah menikmati tapi putus karena rajanya hilang aura. Ya terpaksa inisiatif sendiri. Ya kan tadi ada dua problem di situ. Pemimpin atau pimpinan yang banci kamera gitu ya, ketagihan kamera. Haruskah kita curigai? Ada KDM, ada Gubernur Kalimantan, Maluku Utara. Kita menganggap bahwa sebetulnya tapisan politik kita itu tidak dimulai berdasarkan prinsip pengkaderan. Dia dikader di kamera sebetulnya kan. Nah itu ketagihan terus. Jadi kesempatan baik bagi kita untuk mulai menerangkan pada publik bahwa berada di luar kekuasaan itu justru itu yang akan memuliakan demokrasi, memuliakan kedaulatan rakyat. Jadi yang menjaga kekuasaan itu bukan dari dalam, memang harus dari luar. Makanya kalau ada orang ogah dikritik di dalam kekuasaan mah ya kalau menurut saya ya nggak usah di dalam gitu ya. Walaupun memang banyak yang by agenda kan dalam dunia medsos sekarang ini yang namanya hoax dan fitnah itu kan dengan sangat mudah dengan AI dan sebagainya. Ya betul, dan audit eksternal itu lebih bermutu daripada audit internal. Itu diperlukan auditor publik tuh. Kalau auditor perusahaan mah itu financial engineering gitu. Jadi kita mulai dengan prinsip bahwa begitu banyak orang yang di awal sebetulnya diandalkan oleh masyarakat sipil, akhirnya tergelincir tuh karena tadi keserakahan itu, kerakusan. Ya kalau godaan ya aktivis kan sebenarnya terbiasa dengan godaan. Tetapi dia mau pamer sebetulnya tuh supaya terlihat ya, kemewahan palsu akhirnya. Dan itu bahkan sampai membutuhkan baju dinas dengan segala macam. Itu aja dari awal kan. Ini udah apa namanya? Udah kayak Panglima Napoleon Bonaparte apa? Sisingamangaraja. Padahal kalau dia datang dengan kebersihan hati menyelesaikan orang kan pasti akan nurut ya. Jadi dari awal kelihatan kok angku betul ya gitu. Nah, kesempatan ini belajar, banyak mahasiswa baru yang mulai belajar bahwa ya dia nggak percaya akhirnya pada para aktivis itu kan, dan mereka berhak untuk tidak percaya itu. Betul. Ya ironi sih sebenarnya. Nah itu kata yang ironi aja. Orang yang dianggap cukup punya narasi kuat atau latar belakang kuat untuk menjadi pendobrak gitu ya dalam sebuah sistem yang sudah membusuk, justru malah bagian yang paling kotor. Ya tapi akhirnya ya Pak Prabowo tentu kesal diberhentikan, tapi beban utama ada pada Pak Jokowi karena akan nambah
semacam kesimpulan bahwa memang sebetulnya kerakusan keserakahan itu dimulai oleh dinasti Jokowi kan, akhirnya begitu. Loh memang kalau lihat yang tadi yang kamera edik dan segala macam, itu kan dimulai di era Jokowi kan, dimulai dari gorong-gorong dan setiap hari ke pasar lempar-lempar baju. Sama aja itu. Kan dari sana sebenarnya mereka ini belajar gitu ya. Itu warisan Pak Jokowi yang mungkin akan terus dipelajari oleh ahli sejarah itu. Itu kepongahan, kemunafikan, akhirnya jadi nama utama dari dinasti Jokowi. Dan di dalamnya masih bergerombol di situ ajudan-ajudan dinasti ini di kabinet Pak Jokowi, kabinet Pak Prabowo. Dan pasti orang-orang Pak Prabowo mulai bikin semacam kesimpulan, kalau begitu dicicil aja tuh apa namanya, itunya lah ya, kita. Kan nggak bisa dihilangkan paksa kan. Ya, betul. Nah tapi kan ada satu lagi yang disumbangkan Pak Jokowi yang menimbulkan kerusakan demokrasi kita. Kalau menurut saya, relawan-relawan, kelompok-kelompok relawan yang di berbagai negara dimanapun di dunia, yang namanya volunteer, ya relawan itu adalah mereka-mereka yang tergerak oleh visi maupun rekam jejak seorang calon yang setelah berhasil memenangkan maka kembali ke habitatnya masing-masing. Tetapi oleh Jokowi ini dijadikan semacam kendaraan untuk berhadapan dengan partai politik, berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka pada dia, faksi-faksi lain di masyarakat, dan pada akhirnya ini menjadi entitas-entitas yang masuk menjadi virus di dalam pemerintahan. Ya ini yang BUMN di mana-mana. Ini dulu yang ditulis oleh siapa yang tulis 1984 itu George Orwell. Orwell ya. Sebagai peternakan politik sebetulnya kan. Animal farm sebetulnya kan. Makanya ada istilah termul itu ya. Ya termul akhirnya tuh. Jadi karena diternakan maka si tokoh tadi kalimat pertama buku 1984 itu the big brother is watching you gitu. Jadi kesempatan kita untuk melihat Anda relawan, Anda tahu batas itu. Di Amerika kan relawan this is my share. Saya bantu. Dia balik ke habitat awalnya. Ini enggak, share-nya dia itu dia minta dikembalikan dalam bentuk jabatan komisaris, jabatan menteri segala macam. Kan konyol. Kementerian. Jadi dia bukan relawan sebetulnya tuh pada akhirnya. Dia adalah ya petualang politik sebenarnya, aktor politik. Apa namanya nih? Benalu demokrasi. Ya, benalu demokrasi. Lebih tepat benalu demokrasi. Ya andai kan tidak, ya coba gini aja deh. Setelah Pak Jokowi mau mengakhiri masa jabatan, mungkin 2 tahun kurangnya gitu ya. Kalau kita lihat media, yang berbuih-buih bertegang urat leher panjang itu kan bukan lagi dari partai-partai politik yang mengusung mendukung dia, tapi dari relawan-relawan yang tadinya itu. Jadi relawan akhirnya istilahnya benalu betul tuh. Karena memang dari awal nih relawan, kan mesti relawan itu profesional, yang nggak punya kepentingan politik, hanya ibu rumah tangga, dokter, insinyur kan gitu-gitu. Ini relawan yang cari makan. Masa relawan cari makan? Relawan mesti ngasih makan pada orang yang dia ingin. Dan kedudukannya bisa lebih tinggi dari partai politik. Setiap saat bisa ke istana, ke muka Polri, Panglima, Menteri. Which is yang partai politik aja nggak punya kemewahan itu. Karena ini relawan yang diproduksi dari pasar pramuka itu kan. Udah terbakar. Terbakar apa dibakar ya. Nah tapi Bung Rocky melihat apakah Pak Prabowo juga mengikuti jalan yang sama nih? Setelah dia berkuasa, kelompok-kelompok relawan itu juga nempel di di badan kekuasaan. Setiap penguasa pasti membutuhkan relawan. Sekarang problemnya si relawan ini berkualitas untuk menjaga policy atau nempel pada policy. Kan relawan Prabowo ya partainya ada partai di situ kan. Kita nggak lihat ya apalagi kan udah nggak ada yang namanya underbow Gerindra itu kan yang hanya bekerja pada waktu pemilu. Yes. Nah karena itu relawan Pak Prabowo sekarang adalah PDIP Perjuangan gitu. Karena Ibu Mega bilang bantu, tapi dengan sukarela. Kan itu dasarnya kan. Yeah. Jadi Ibu Mega poin etisnya kuat betul kan. Bantu pemerintah itu. Tetapi bukan bagian dari pemerintah tuh. Nah itu penting. Iya, nggak ada guling, nggak ada trade off di situ tuh. Karena secara ideologis, Ibu Mega merasa ya ada program-program yang betul-betul pro rakyat itu. Terutama kedaulatan pangan. Nah, selalu menjadi poin concern Bu Mega dan kemudian soal lingkungan hidup. Dua poin yang selalu menjadi isu bagi Bu Mega. Setiap kali bertemu dengan kami di DPP. Jadi itu juga unik tuh. Oh sama satu lagi, soal haki. Begitu banyak yang harusnya kita bisa daftarkan dari haki. Paten dan sebagainya. 3 hal itu tadi. Kedaulatan pangan ya, lalu soal lingkungan ya, ketiga soal haki. Itu uniknya tuh. Dan itu selalu hanya ada pada sifat dasar ethics of care pada perempuan tuh. Pangan itu betul-betul mencemaskan karena sebagai perempuan kehidupan domestik itu dasarnya adalah kecukupan pangan kan. Dasarnya itu. Yang kedua lingkungan. Karena merasa bahwa di dalam lingkungan yang rusak itu generasi itu juga bisa larut dalam kerusakan itu.
Dan yang terakhir tadi hak atas kekayaan intelektual. Jadi penghormatan terhadap daya cipta, kebudayaan. Jadi local wisdom. Itu jarang betul ada pemimpin yang pemimpin biasa makroekonomi udah aturan politik selesai. Tapi secara etis Megawati menuntun negeri ini untuk peduli pada 3 hal itu. Bahwa pangan harus tersedia dan pangan itu bukan beras. Beras bisa tidak tersedia, tapi kalau pangan tersedia, kehidupan lokal itu tumbuh secara otentik. Makanya misalnya dalam kasus food estate, ketika kabar itu muncul, Bu Mega langsung nyari. Karena ketika bicara 2 juta lahan sawah food estate, Bu Mega kan langsung mikir, bibitnya dari mana? Cek ke tempat pembibitan di, saya lupa, pusat pembibitan kita. Apakah ada rencana atau anggaran disiapkan untuk pembuatan bibit-bibit tanaman itu? Gitu. Dan ternyata belum ada. Gitu. Jadi memang ini concern. Di Komisi 4 diminta untuk terus mendorong itu. Kenapa? Ada 3 penyebab selalu kehancuran di dunia ini. Yang pertama itu adalah kelaparan. Ya. Dari ribuan tahun lalu seperti itu. Yang kedua pandemi. Ya terkait kesehatan. Ya. Siklusnya selalu ada itu. Dan yang ketiga apa? Perang. Ya. Nah, yang bisa kita kontrol mana? Kan cuma kelaparan. Namanya pandemi kita kontrolnya gimana? Namanya perang juga, ya mungkin sekarang sedikit bisa, tapi terbukti kan nggak juga. Nah itu kenapa pangan memang soal hidup matinya orang kan sebenarnya. Ya jadi kalau kita baca cara Ibu Mega melihat bangsa ini harus diselamatkan. Pertama-tama di dalam keanekaragaman hayati dia. Karena kita hidup dari awal begitu. Kita bertahan, gerilyawan itu ngasih ubi, jagung pada Jenderal Sudirman tuh. Dan keterbatasan kita hari ini disebabkan karena kita menganggap kita tidak cukup. Padahal kita dicukupkan oleh alam tuh. Nah Megawati sebagai pencinta tanaman, dia mengerti bahwa bunga bisa bicara pada dia tuh, bahwa harumnya tanah itu menimbulkan rasa patriotisme kan. Nah itu yang kita maksud, yang disebut kepemimpinan yang merakyat itu ya betul-betul paham tentang kehidupan sejarah, kehidupan kebudayaan kita tuh. Nah kebanyakan menteri kita ya teknokrat doang itu. Nah teknokrat itu politik teknokrat, kebijakan teknokrat itu tanya aja pada artificial intelligence mau bikin apa itu, kuantifikasinya jalan. Tetapi kalau dia disentuh oleh rasa batin, kepekaan pada lingkungan, kepekaan pada kelaparan itu, keinginan untuk menghindari perang, itu baru leader yang otentik. Karena dia ingin membaca psikologi manusia. Makanya kalau kita membaca kan, kenapa Bu Mega peduli pada 3 lembaga yang dia ikut mimpin padahal sudah dengan usianya. Pertama BRIN. Badan Riset Inovasi. Kebutuhan terkait pangan, terkait segala macam. Lalu yang namanya Kebun Raya Bogor. Beliau ingin kebun raya Indonesia, bukan kebun raya Bogor. Seluruh kebun raya Indonesia. Bu Mega berharap di sana bisa ditemukan semua plasma nutfah kita, keanekaragaman hayati yang tersedia di hutan-hutan kita itu. Lalu yang ketiga BPIP. Kenapa? Karena konflik ideologi kemarin pasca reformasi, ya antara kelompok yang kata dalam tanda kutip yang dipakai radikal dengan kehidupan yang berbineka tunggal ika itu menjadi isu yang cukup penting gitu. Karena negara ini kan rentan. Kalau tidak bisa dijaga dengan baik kan. Itu kenapa 3 hal ini menjadi concern dari seorang Ibu Megawati. Karena itu mesti digali supaya publik mengerti. Kan kadang-kala orang melihat ya yang diucapkan Ibu Mega itu ya standar betul, dunia juga bicara itu. Tapi bedanya Megawati mengalami itu, bukan sekedar di brief oleh lingkungan kan. Jadi soal tadi ideologi kita berupaya untuk melihat bahwa perdamaian dunia itu memang mesti dibasiskan pada perencanaan yang sifatnya ideologis. Kalau kita bilang ya perdamaian dunia bisa diselesaikan dengan melalui PBB, oke, ya PBB itu dana perdamaian PBB itu $7 miliar. Sementara dana militer dunia itu $160 miliar. Jadi nggak mungkin nggak ada perang karena perlombaan senjata berlangsung. Itu kan perlu dipakai juga kan. Sementara PBB cuma punya dana sedikit untuk menghentikan perang tuh. Itu pentingnya kita pengalaman itu memang guru batin kita dan Megawati tenggelam di situ dan pengucapan Megawati selalu didasarkan pada semacam gerak hati itu dan itu yang kadang-kala gagal dibayangkan orang. Gagal. Dia bertahun-tahun ada di dalam konflik, ada dalam tekanan dan ya tetap sehat. Jadi salam buat Bu Mega. Satu waktu saya wawancara Bu Mega dalam tentang 3 soal ini nih. Soal intellectual property right karena keinginan untuk merawat basis pengetahuan awal negeri ini yang nggak boleh dimanipulasi dalam riset-riset dunia. Itu buktinya salah satunya adalah Bu Mega menunjuk dulu Yasona Lawli 2 kali menjadi Menteri Hukum dan HAM. Karena di sanalah haki itu diurus oleh pemerintah. Ini. Oh iya dong, bukan bagian ini yang Iya, enggak.
Orang mungkin mikir yang lain, tapi itu kepentingannya untuk sosialisasi haki, paten, hak cipta dan segala macam. Gitu. Nah, baru sekarang kita mulai merasa itu sangat penting, karena itu mestinya menjadi dasar negosiasi bisnis dengan Donald Trump kan. Nah, itu akibatnya haki kita itu diabaikan sama Donald Trump kan. Padahal kan seluruh daya cipta, hak cipta, bahkan plasma nufta itu kan menjadi modal dasar pembangunan kita kan, modal dasar ekonomi. Dan itu yang otentik sebetulnya. Oke, udah banyak kita bicarakan Bung Rocky. Saya udah mulai batuk, mungkin buzzer sudah mulai menyerang. Nanti saya mau lihat dulu lagi. Aduh, mohon maaf. Thank you, bos. Yo, yes, nice. Walk the talk.